Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore sahabat DSU. Saya Atma Diatmika selaku pembawa acara pada sore hari ini. Nah, di sini saya tidak sendiri nih teman-teman. Saya ditemani oleh dokter kece kita nih. Langsung saja kita sapa ya teman-teman. Assalamualaikum Dokter Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dokter, bagaimana dokter? Kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Ini gimana? Alhamdulillah. Baik? Alhamdulillah, Iya. Dok. Semoga puasa kedepannya juga lancar, Amin, Dok. amin. Nah, teman-teman, Dokter Alfian ini merupakan dokter yang berpraktik di klinik Al Uswah Tuban. Nah, baik dokter, di sini kita kembali lagi nggak dok di acara Q&A. Assalamualaikum dokter. Ya. Nah, di sini dok, kita akan membahas tema mengenai road to endemi COVID-19. Oke. Nah, kan awalnya kita ini pada masa pandemi ya dokter, kemudian akhir-akhir ini ternyata diputuskan kita akan berubah status dok. Insya Allah. Kita akan berubah status menjadi endemi ya dokter. Nah, di sini dari tim DSU sendiri dokter sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan terkait perubahan status ini dokter, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya ya dokter sudah kami rangkum dan kami pilah. Nah, bagaimana dokter? Apakah sudah dapat dimulai dari Q&A-nya? Siap. Yuk, kita mulai aja. Oke dokter, jadi pertanyaan yang pertama dokter, nah ini dari Ibu Mariana. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, saya kan sudah vaksin kedua dokter. Nah, setiap vaksin kok badan saya ini drop dok. Nah, pertanyaannya, apakah saya ini boleh vaksin booster dokter? Oke. Baik. Jadi vaksin itu sama aja kita dimasukin COVID lagi, seperti itu. Jadi bagi yang nggak pernah ngerasain COVID, gimana sih rasanya COVID? Ya ketika Anda selesai divaksin. Efek dari vaksin tersebut ada bermacam-macam, tergantung sistem imun saat kita divaksin. Itu yang bisa dibilang kalau di bahasa medisnya adalah KIPI. Jadi efeknya KIPI-nya itu apa saja? Itu banyak, ada yang meriang, ada yang batuk, ya flu-like syndrome lah ya. Jadi kayak sindrom flu lah gitu ya. Jadi tergantung sistem imunnya masing-masing. Dan itu KIPI terjadi, alhamdulillah di Indonesia ini KIPI-nya nggak sampai 2% kali ya di Indonesia. Jadi nggak ada masalah untuk apabila ada gejala-gejala lanjutan tadi. Nah, apakah boleh booster? Sangat diperbolehkan dan hukumnya wajib. Booster adalah 6 bulan setelah vaksin yang kedua. Jadi ketika nanti booster akan muncul seperti itu lagi nggak dok? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari sistem imunnya, sistem kekebalan saat dia akan diinjeksi vaksin tersebut. Jadi kalau saya harapkan buat teman-teman DSU semuanya, ketika nggak hanya mau divaksin ya, sehari-hari ya sudah kita perbaiki sistem imun kita dengan minum vitamin, banyak minum air putih dan sebagainya. Itu mungkin bisa dengan madu atau kurma dan sebagainya. Apalagi di puasa ini, insya Allah sistem kekebalan imun kita akan semakin meningkat sebenarnya gitu ya. Jadi kalau untuk booster wajib hukumnya dan insya Allah aman, tidak ada masalah. Nah, insya Allah aman ya dokter. Berarti tidak menuntut kemudian karena ada KIPI tersebut kemudian tidak booster ya dokter? Oh iya, selama tidak ada reaksi alergi yang berlebihan itu nggak ada masalah. Dan ini tadi saya bilang kebanyakan KIPI yang terjadi di Indonesia, kita nggak ngomong skup kecil ya, kita ngomong skup besar di Indonesia, itu hanya terjadi 1 hari 2 hari saja. Dan itu sama kayak flu, jadi nggak ada masalah sih. It's okay, nggak pernah ada sampai masuk ke rumah sakit. Ada pun 1-2 itu karena memang kadang waktu itu dia sedang ngedrop. Nah, nah apalagi muncul kadang-kadang seperti juga, loh setelah divaksin kenapa saya jadi positif? Ya gitu juga, kadang kebanyakan itu juga terjadi. Ketika vaksin jadi positif juga, itu dikarenakan memang sebelum divaksin dia udah positif nih. Kebanyakan seperti itu. Nah, asalnya gini ya, virus yang masuk berjumlah 10, ditambahin vaksin, jadi tambah banyak lah. Itu jadi kejadian yang KIPI saya masuk ke rumah sakit itu karena kayak itu. Kayak seperti itu. Jadi salah persepsi ya dokter, terkadang orang itu kok saya itu booster kok malah terkena COVID gitu kadang. Itu salah persepsi yang ini ya, yang sekarang banyak digoreng sama orang-orang itu seperti itu. Jadi dikira
kita nggak tahu. Saya sudah vaksin booster, mungkin ini udah vaksin booster juga ya. Itu juga belum tentu saya sekarang nggak kena COVID loh. Kita kalau semua random semua di swab juga, ujung-ujungnya juga pasti ada yang masih kena COVID lah. Tapi yang tergantung kitanya, maksudnya dalam arti sistem imun kita sekarang lebih bagus ya, it's okay, nggak ada karena muncul gejala seperti itu. Jadi pokoknya tetap booster gitu ya dokter? Tetap booster, wajib booster. Oke, dan ini juga masih di Ibu Mariana ya dokter. Mohon penjelasannya dokter terkait pandemi dan endemi itu sendiri. Nah, sekiranya tuh apa sih dok perbedaan dari keduanya gitu dokter? Oke. Jadi sebenarnya kalau di epidemiologi itu ada namanya endemi, epidemi, dan pandemi. Kalau endemi itu seperti kayak wabah, skupnya kecil. Jadi mungkin kejadian hanya ada di Tuban, kejadian hanya ada di Lamongan, Bojonegoro atau daerah mana yang skupnya kecil. Dan itu terjadi lonjakan hanya di situ saja. Kalau epidemi itu skupnya sewilayah, kasarnya di Jawa Timur. Se-Jawa Timur nih tiba-tiba ada wabah demam berdarah nih, muncul gede banget, melonjak, dan itu semua merata di satu Jawa Timur, itu baru epidemi. Kalau pandemi itu sudah luas, skupnya luas sampai ke internasional, jadi semua udah dunia dan itu sudah kasarnya kayak gini, kayak bola liar, dia nggak bisa kita arahkan lah. Indonesia ini kan sekarang lagi mengarah ke sana. Insya Allah sih prediksi ya, kita nggak tahu lagi. Nanti kalau jadi ada kejadian kita juga nggak tahu. Prediksi Indonesia kemungkinan Agustus September itu kita sudah masuk ke endemi. Jadi skupnya endemi itu seperti kita kayak kejadian malaria sekarang itu ya di Indonesia, demam berdarah. Nanti pun COVID akan jadi kayak endemi, mungkin daerah mana aja nanti akan naik dan sebagainya. Dan itu kejadiannya nanti seperti kayak kita kena flu sekarang. Jadi flu itu muncul, virus influenza muncul itu tahun 1900-an. Dulu juga kayak gini sebenarnya, dulu. Cuma masalahnya dulu nggak ada medsos, ya kan? Nggak ada medsos, nggak ada televisi, kita nggak tahu penyebarannya seperti apa. Terus tiba-tiba sudah menyebar dan akhirnya orang-orang pada kebal, ya akhirnya jadinya kayak sekarang flu jadi biasa. Mungkin nanti kalau Allah belum beri kiamat ya, 100 tahun lagi COVID ya akan jadi kayak gitu, oke kayak biasa. Dan sekarang kalau untuk jadi endemi nanti, ya kita akan balik lagi ke yang seperti biasa dan penyakit COVID hanya sebatas kalau ada kayak flu syndrome kayak TBC ya, kayak TBC mulai kayak gitu aja pengobatannya nanti akhirnya. Jadi perbedaannya itu. Jadi kalau perbedaan antara endemi sama pandemi, kalau pandemi dulu skupnya besar dan nggak bisa dikendalikan, kalau sekarang insya Allah nanti kalau Indonesia sudah bisa mengendalikan angka kenaikan penyakit COVID dan akan jadi endemi, ya nanti akan tiap daerah-daerah yang akan hanya cukup kecil-kecil aja, kayak gitu aja sih. Ya, jadi endemi bukan berarti kalau ada endemi kita santai-santai aja, nggak bisa. Ya, tetap ya dokter. Ya, kita tetap waspada, tetap ikhtiar dengan apa? Tadi vaksin. Ya semoga aja nanti ketika sudah endemi kita sudah bebas kemana-mana, nggak pakai masker dan sebagainya, nggak ada lagi pembatasan kerumunan dan sebagainya, karena kita udah cukup tersiksa kali ya. Berapa tahun nih? Hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih kita tersiksa, kita nggak bisa berinteraksi dengan enak, semua pakai Zoom, ketemunya pakai Zoom. Ya semoga aja dengan mengarah ke endemi ini kita bisa lebih bisa bersosial lagi dengan masyarakat. Gitu sih ya. Ya amin dokter. Jadi walaupun keadaan endemi pun kita juga apakah tetap harus menjaga seperti protokol kesehatan gitu dok? Harapan kita sih insya Allah sih semoga aja kita balik lagi ke normal dulu lagi. Kalau udah endemi, kalau udah dinyatakan endemi nanti kita akan balik ke normal lagi. Tapi itu tadi kalau sahabat DSU, kalau memang sahabat DSU segera pengen ke arah endemi, yuk ayo sekarang. 1, vaksin itu harus banyak, kan sekarang nggak mau vaksin dan sebagainya, akhirnya kita nggak tahu mana yang belum vaksin, kasihan yang belum vaksin sebenarnya. Jadi yang belum vaksin kenapa? Jadi akhirnya dia imun dia nggak begitu terprotektif bagus. Nah kasihan yang belum vaksin, nanti takutnya ada nanti munculnya namanya sekarang udah muncul sebenarnya herd immunity. Nah herd immunity itu sebenarnya mau dibilang agak jahat ya. Herd immunity siapa yang kuat dia yang bertahan hidup. Nanti yang lemah dalam arti nggak ada vaksin dan sebagainya, dia akan
maaf ya, tersingkir. Iya, akan tersingkir dengan kematian. Banyak kan kayak kemarin itu waktu bulan Juni tahun lalu, berapa itu yang meninggal tinggi sekali itu Delta itu kan, itu sangat banyak sekali. Dan makanya kalau pengen segera ke endemi dan kita bisa nggak pakai masker kemana-mana, kumpul-kumpul enak-enak aja, ya ayo segera vaksin. Iya dokter ya, berarti untuk sahabat-sahabat DSU juga perlu untuk ayo kita semangat bervaksin gitu ya dokter. Gratis juga kan? Iya dokter. Baik dokter, nah ini juga ada tambahan dokter dari panitia ya dokter. Nah dari pandemi menjadi endemi, apa sih dok kira-kira hal-hal yang dipertimbangkan kok perubahan tersebut dilakukan gitu dok? Baik, kalau langkah menuju ke endemi, salah satu caranya ikhtiarnya harus pakai vaksin tadi ya, vaksin wajib. Yang kedua, sebenarnya sama aja sih ya, sama aja dalam arti kita sudah ke arah yang namanya dulu pemerintah pernah menggalakkan namanya new normal. Sekarang udah jarang digaung-gaungkan ya kayak dulu, gaungan new normal. Jadi sebenarnya kayak cuci tangan, terus apa namanya, usahakan kalau batuk juga ada etika batuknya seperti apa dan bagaimana. Itu juga untuk kedepannya harus selalu dikerjakan gitu. Jadi kalau untuk arah pandemi, untuk arah endemi ya tetap aja seperti itu. Kita dulu soalnya menggampangkan nggak cuci tangan, ya kan, batuk seenaknya sendiri dan sebagainya. Terus yang kedua, yang berikutnya lagi bisa dengan cara mungkin sekarang sudah terbiasa ya, sahabat DSU atau warga semuanya itu satu meningkatkan imun, bisa minum vitamin, madu, sekarang itu juga terusin aja terus. Jadi kita penyakit tuh banyak, virus tuh banyak. Jadi bukan hanya fokus kita hanya ke COVID mulu, enggak. Jadi walaupun nanti COVID sudah dijadikan endemi, kita juga perlu waspada penyakit yang lain gitu loh. Jadi tetap jaga imunnya, jaga kesehatannya, olahraga yang cukup, dan insya Allah sih kita ke arah endemi kita udah siap semuanya, seperti itu. Jadi menjaga kesehatan bukan hanya karena COVID nggak dokter? Bukan hanya COVID aja, banyak penyakit. Ya, dengan hanya COVID aja sih. Ya, baik dokter. Nah di sini ada juga pertanyaan dari Ibu Nita Zuzanti. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok, bagaimana cara agar puasa tetap bugar mengingat cuaca kurang mendukung? Akhir-akhir ini kan banyak yang flu dokter. Terima kasih. Kebetulan puasa Ramadan sekarang ini ke arah pancaroba ya. Jadi habis hujan ke arah kemarau biasanya juga apa ya, banyak yang sakit, virus influenza juga banyak di mana-mana. Tipsnya satu, niatkan puasa yang benar. Insya Allah kalau dengan niat puasa yang benar itu semua penyakit, semua hal itu bisa lewat semuanya ya. Yang kedua, bagi yang tidak punya penyakit diabetes, itu silakan bisa konsumsi gula juga untuk energinya. Tapi jangan berlebihan, sekali lagi jangan berlebihan. Gula alami itu bisa diambil dari kurma, madu, itu bisa dari situ. Nggak perlu yang namanya, oke dok berarti saya harus minum yang segar-segar aku ya. Apalagi sekarang sudah lihat televisi, tanda-tanda masuk Ramadan adalah satu, berseliwarnya iklan-iklan sirup ya di mana-mana, itu jadi akhirnya tergiur kita di situ. Kita bisa ganti gula-gula itu dengan gula yang alami, tadi saya sebutkan bisa kurma, madu dan sebagainya. Itu untuk cadangan tenaga kita, jadi kita selama kita menjalankan ibadah puasa. Kalau emang perlu dengan vitamin tambahan silahkan, terutama bisa ke vitamin C. Kalau emang dok saya nggak mau dok pakai vitamin yang dari pakai pil dan sebagainya, ganti juga bisa, lihat apa, buah-buahan. Jadi ketika sahur silahkan makan buah yang manis-manis. Ya, untuk cadangan energi selama 1 hari full untuk berpuasa. Terus biasanya ada juga gini, dok saya punya penyakit ini dok, mah, kalau puasa gimana? Percaya apa tidak, salah satu terapi untuk penyakit mah itu dengan puasa loh. Dengan puasa. Dan makannya juga, makan harus bener-bener pas, sekali lagi pas. Makan yang pas itu bukan berarti kalau udah saya juga pengen diet akhirnya dikurangin, itu juga nggak bagus. Dok saya mau puasa dok, berarti
sarapan sama makan siang harus saya rapel nih di pagi hari, porsi saya harus gede itu untuk enggak juga gitu loh. Jadi makan yang pas itu adalah sebagaimana lambung itu bisa benar-benar mencerna dengan bagus. Yang tahu siapa dok? Orangnya masing-masing. Ketika kepingin kenyang banget ya jangan. Yang penting adalah ketika sudah kok aku rasa udah penuh ini, ya sudah selesai di situ. Jadi makan yang cukup, minum air putih yang banyak. Nah, ketika sahur dan berbuka. Misalkan biasanya kan ada bilang ya, berbukalah dengan yang manis. Itu biasanya diartikan berbuka dengan sirup. Berbukalah dengan dengan es degan dengan sirup yang banyak. Itu makanya akhirnya timbunan gula kita juga banyak. Jangan sampai jadi seperti itu. Itu tadi sih untuk tipsnya gimana kalau untuk ketika makanan kita pas, imun kita bagus, insya Allah sih kayak virus influenza kita bisa kendalikan dengan imun kita sendiri. Seperti itu. Berarti Masya Allah juga nggak dokter terkait manfaat puasa itu sendiri dan juga ternyata penyakit mah pun juga bisa sembuh karena puasa. Salah satu terapinya di puasa. Salah terapi di puasa. Mungkin coba ditanya deh orang yang punya penyakit mah biasanya yang penyakit mah kan sebenarnya penyakit mah itu gampang kok obatnya. Cuma satu obatnya mah itu makan, ya kan. Ketika dia jarang makan cuma sedikit, malas makan gara-gara banyak kerjanya. Coba tanyain waktu puasa Ramadan gitu pernah nyeri ulu hati nggak? Hampir semua nggak ada yang ini, nggak ada yang yang sakit di mahnya. Dan satu, ketika punya penyakit mah jangan sampai ketergantungan dengan obat itu. Biasanya kayak gitu ya. Waktu sahur minum obat nih, akhirnya ketergantungan obat kayak gitu. Ketika obat itu nggak diminum, psikologisnya muncul, asam lambungnya naik, muncullah itu. Tapi kalau ketika obat mah hanya satu, makan. Berarti saya harus sahur. Wong Rasulullah juga menyarankan untuk sahur kan, masa kita nggak mau sahur? Itu aja sih. Gitu. Ya baik. Terus terkait ini juga dokter, tadi kan dokter juga sudah sempat mengungkit tentang diabetes nih dokter. Yeah. Nah ini juga ada pertanyaan dari Ibu Wiwin Rida Mayanti Lestari. Nah, gini dok, apa sih tips untuk menjalani ibadah puasa untuk penderita diabetes? Diabetes, oke. Jadi gini, diabetes itu sendiri adalah dikarenakan insulin kita yang ada dalam tubuh kita rusak ya. Mungkin udah tahu sendiri itu ya. Nggak memproduksi, nggak bagus untuk mecah gulanya. Jadi tipsnya gimana? Tetap biasanya kita tergantung juga ya. Kita tergantung lihat dietnya dia seperti apa juga. Diet untuk gulanya seperti apa. Gula darahnya dia biasanya berapa kalau bila makan itu. Kalau cuma gula darahnya cuma 200 sampai 300 aja, dia masih bisa kok untuk makan nasi. Ya, untuk makan nasi bisa. Sekali lagi, ketika puasa itu subhanallah ya, puasa itu benar-benar mereduksi gula juga loh. Beneran. Asalkan tadi saya bilang bahwa ketika kita makan buahnya itu benar-benar cari buah yang manis, nggak masalah. Banyak orang-orang gini ya, saya nggak mau, kalau saya punya penyakit diabetes, saya nggak boleh makan buah nih, gara-gara buahnya manis. Nggak gitu juga. Gula yang tidak bisa dipecah, nah itu yang bikin penumpukan dalam darah kita. Kita nggak bisa dipecah, nggak bisa dengan insulin. Kalau gula-gula alami gitu ya, seperti dari kurma, dari buah, dari jeruk dan sebagainya, it's no problem, nggak ada masalah sama sekali. Itu bisa dikonsumsi ketika sahur dan berbuka. Itu, dan ketika berbuka pun untuk yang diabetes jangan langsung makan nasi ya, reduksi dulu aja pakai kurma. Rasulullah juga bilang 3 kurma dulu yang mengganjil sama air putih kalau memang nggak ada yang hangat-hangat. Usahakan seperti itu dulu, buat sholat baru makan. Jadi tahapan untuk itunya biar tubuh itu bisa menerima dulu, bisa mecah gula terlebih dahulu, nggak diantem nasi kan gulanya gede. Sebenarnya kalau orang penyakit gula itu nggak disadari loh ya, produksi gula gede bukan dari gula pasir, sirup, bukan dari situ, dari nasi. Nasi itu penghasil gula paling besar. Jadi nasi itu
kita kalau makan nasi yang beras merah, pernah ngerasain nggak? Iya, pernah. Rasanya gimana? Sedikit hambar Nggak gitu. enak sama sekali. Ya itu karena kita sudah terbiasa dengan dari dulu. Oke, kalau nasi enak, kenapa ada manis-manisnya gitu loh. Nah, sebenarnya tapi penghasil gula juga dari situ. Kita nggak, orang yang diabetes biasanya kalau nggak makan nasi nggak enak juga ya. Tapi ya mau nggak mau harus diganti dietnya seperti itu. Jadi silahkan makan nasi, nggak ada masalah. Kalau dok ternyata saya di atas 300 dok, bisa dicampur, di mix. Nasi putih bisa dengan mix dengan nasi jagung, ya kan? Sebenarnya adalah kenyang di sini. Itu hanya lambung itu menyesuaikan kita kok. Lambung itu menyesuaikan kita. Kayak tergantung kitanya seperti apa aja. Oke, berarti Gitu. Nanti bagaimana caranya yang penderita diabetes ini mengatur dari diet sesuai kebutuhannya gitu dokter. Bener banget. Jadi jangan sampai gara-gara punya penyakit diabetes, akhirnya dia, aduh, ketakutan. Akhirnya, udah deh, saya nggak sahur deh, saya membatasi makan saya dan sebagainya. Manusia juga masih butuh makan, gitu ya. Jangan sampai diabetes terus menghalangi dia untuk hidup sehat, gitu. Jadi walaupun dengan diabetes, oke, saya harus banyakin olahraga nih. Saya harus pola makannya harus diatur nih. Terus puasa saya juga harus benar-benar dijalankan nih dan sebagainya. Itu tadi loh. Malah ada juga yang kasus seperti ini. Ketika dia diabetes, terus dibuat puasa Daud, gula darahnya turun drastis dan dia nggak lemes sama sekali. Subhanallah, itu ini ya, buat saya itu adalah mukjizat. Jadi kalau emang puasa itu benar-benar lunturin semua deh, penyakit juga, dosa iya, banyak banget. Baik dokter, kemudian ini juga masih dengan Ibu Wiwin. Nah ini Dan dia nggak lemes sama pertanyaannya, sekali. tangan sering kesemutan, kemudian Itu ini ya, asam mukjizat. urat, Jadi gula kalau darah emang normal. puasa itu Bagaimana benar-benar cara mengurangi lunturin agar semua tangan deh, tidak kesemutan penyakit juga, dan dosa normal? iya, banyak banget. Oke. Satu, kesemutan itu dikarenakan memang aliran darah tidak lancar. Kesemutan itu bisa kalau di tangan, bisa karena dia sering nekuk, ya kan? Dia sering ketekuk. Puasa itu selang ya, kasarnya pembuluh darahnya sering ketekuk. Selang itu kalau selang air, kalau ketekuk kan dia pasti air nggak bisa keluar, ya menghambat di situ ya. Jadi dia bisa satu kesemutan tadi. Intinya satu, kalau sering kesemutan seperti itu, sering buat gerak dulu tangan, entah kakinya atau tangannya. Kalau emang tadi ya, memang kolesterolnya normal, asam uratnya normal, gula darahnya normal, sering buat olahraga aja terlebih dahulu. Biasanya kalau ibu-ibu itu juga kadang-kadang ini ya, sering ngulek ya. Nah, kalau masak di rumah gini kan, itu juga bisa karena itu juga. Malah bisa kejadian kalau kulung itu bisa, mungkin juga tahu juga ya, karena bisa jadi karena ini carpal tunnel syndrome. Itu juga karena posisi dia ngulek terus ini, kayak gini terus akhirnya dari sini ketekuk dan sebagainya, akhirnya sering geringingan sih, bahasa Jawanya geringingan ya teman-teman ya, kesemutan. Jadi intinya satu, jangan tergantung dengan obat. Sekali lagi ya, jadi semua itu jangan tergantung dengan obat. Jangan dikit-dikit, dok kalau seperti ini harus ada obatnya ya, harus obatnya seperti ini. Allah sudah menciptakan tubuh kita sedemikian rupa gitu. Kalau bisa, jangan pakai obat-obatan dulu. Mentok deh terakhir, alternatif terakhir baru obat. Jadi mungkin loh, dokter Alvin kan dokter gitu. Kenapa nggak bikin dengan obat? Karena satu lagi, saya mesti back to basic. Ketika tubuh kita diciptakan oleh Allah ini dengan sedemikian sempurnanya, berarti Allah sudah menciptakan, Allah sudah pasti memikirkan. Ketika kita ada penyakit masuk atau apapun yang masuk, itu seharusnya tubuh bisa mengobati dirinya sendiri dengan cara apapun itu, dengan ikhtiar seperti apa. Kayak tadi, sama geringingan dan sebagainya, berarti ada yang ketekuk nih, yaudah buat relaksasi aja, jangan tergantung dengan obat dulu deh gitu. Baru kalau ternyata kok ada penyempitan pembuluh darah yang memang benar-benar tidak bisa di ini, baru kita dengan obat atau dengan tindakan yang lain, bisa itu operasi atau non operasi. Terus kayak tadi ya, makan. Orang mesti orang pasti bilangnya, obatnya apa sih dok kalau penyakit mah? Padahal gampang banget. Ya udah. Sekarang mah kenapa sih? Ya karena dia makannya telat. Ya udah, berarti apa? Makanya jangan telat. Makanya yang teratur. Porsinya juga dicukupin. Seperti itu kan. Jadi jangan tergantung dengan obat dulu deh. Jadi kalau tanya obatnya apa? Nggak ada obat terlebih dahulu deh. Kalau emang hanya cuma sekedar kesemutan seperti itu, ya udah laksanakan tangannya atau kakinya aja yang sering gitu sih. Berarti sering digunakan
Bahasa Jawanya geringingan ya teman-teman ya. Kebanyakan iya, kebanyakan ibu-ibu biasanya kayak gitu ya. Aktivitas tangan paling banyak masak kan di tangan, ya kan nggak mungkin di kaki kan, di tangan. Jadi sering kesemutan bisa di situ. Biasanya kalau ada lagi kalau kesemutan di kaki gimana? Ya udah tanyain pasti. Banyak kan apa? Banyak kan sering duduk di belakang meja. Nah, terus sering sering duduk di di bawah, sering ketika duduk di kursi juga dan sebagainya itu orang kerja di kantor biasanya keenakan kerja dan sebagainya, dia nggak tahu kapan dia harus relaksasi juga, ya kan? Seharusnya kan tiap 1 jam 2 jam dia harus berdiri, harus berdiri relaksasi baru duduk lagi. Kayak gitu sih. Bahasa Jawanya geringingan ya teman-teman ya. Kesemut. Kita terlalu sering tidak Intinya satu, aktivitas tahu juga kapan dia harus relaksasi juga, mengakibatkan ya kan? Seharusnya kan Bisa banget, 1 bisa jam, banget. 2 jam. Makanya kalau ada kata-kata orang mager itu nggak diperbolehkan ya. Nambah di situ Gitu. ya. Tapi Jadi sebenarnya apakah kesemutan yang bahasa Jawanya geringingan ya teman-teman ya. budaya gitu? Kalau lama-lama tadi saya bilang ya, kalau lama nggak segera diketahui penyebabnya apa dan sebagainya ya, bisa saja akan terjadi penyumbatan terus. Satu penyumbatan. Yang kedua, neurotransmitternya juga bisa nggak jalan. Kalau sebenarnya nanti semuanya saraf lagi gitu kan. Intinya satu, Gitu. tahu Yes. kapan dia harus relaksasi juga, ya kan? Seharusnya kan tiap 1 jam 2 jam dia harus berdiri, relaksasi baru duduk lagi. Nambah di situ ya. Jadi Pertanyaan sahabat DS. Amin. Nah, semoga juga dari kami maupun sahabat DSU bisa mengambil intinya hikmahnya satu, gitu. Amin. Semoga bermanfaat lah. ya kan? Seharusnya kan tiap 1 jam 2 jam dia harus berdiri, relaksasi baru duduk lagi. Nambah di situ ya. Jadi terkait road to endemi COVID-19, dokter. Oke, jadi buat sahabat DSU untuk semoga bermanfaat. mengarah ke endemi ini bukan berarti kita akan lebih seneng-seneng gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi untuk ke arah endemi ini berawal dari kita sendiri dulu, ikhtiar kita sendiri dulu, yaitu satu dengan vaksin, terus jaga imun wajib, itu dari kita sendiri. Karena endemi ini kerjasama ya, dari kita pribadi, lingkungan kita, dan negara pada umumnya, pada skup luas gitu. Kita nggak bisa, oke deh, endemi kan urusan negara, gua nggak mau vaksin deh gitu. Nggak, bukan gitu. Jadi kalau pengen segera endemi, berawal dari kita dulu. Vaksin terlebih dahulu, herd immunity akhirnya tercapai, kita baru tuh mengarah ke endemi. Dan Kita nggak bisa sebelum mengarah ke endemi, protokol kesehatan tetap wajib dilaksanakan. Kita mungkin lepas masker seperti ini karena memang satu, kita udah vaksin, udah vaksin booster dan sebagainya. Insya Allah, kalaupun terkena juga nggak parah-parah amat gitu ya kan. Jadi kayak flu-like syndrome nantinya seperti itu. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa vaksin. Endemi protokol kesehatan tetap wajib. segera kita jemput. Mungkin lepas masker seperti ini. Semoga ini tadi kita bisa semua berkolaborasi agar Indonesia bisa segera langsung ke arah endemi. Mungkin lepas masker seperti ini. Baik, terima kasih ya, dokter, Sama-sama, atas Mbak. waktunya dan Oke. juga Udah vaksin. ilmunya. Udah Ya Allah, protokol Amin. semoga sehat Mungkin selalu. lepas masker Amin. seperti ini. Saya juga buat banyak semua sahabat DSU juga sehat-sehat semuanya. Protokol kesehatan tetap. Sebagai penutup, saya Atma Diatmika pamit undur diri dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe akun media sosial kami, Dompet Sosial Al Uswat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.